Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan mulai kuliah tentang penanganan luka bakar. Kita akan fokus pada kuliah pertama ini penanganan luka bakar derajat sedang dan berat. Nah, diharapkan setelah selesai kuliah pada hari ini, kalian akan mampu mengetahui penyebab luka bakar, kemudian bagaimana pembagian derajat kedalamannya dan derajat keparahannya, serta bagaimana melakukan resusitasi cairan pada luka bakar derajat sedang dan berat. Baik, kita mulai kuliah pada hari ini. Saya izin share screen materi kuliah. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Kita mulai kuliah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diharapkan pada materi hari ini kita akan mempelajari anatomi dan fisiologi kulit, kemudian apa itu luka bakar, derajat pembagiannya, dan bagaimana penanganan luka bakar derajat sedang berat. Nah, untuk anatomi, fisiologi, dan kulit ini, kalian harus mengetahui karena pada luka bakar nanti kalian bisa mengetahui tingkat kerusakan menurut menurut derajat kedalaman luka bakarnya, bagian kulit apa saja yang terlibat, dan mengetahui fungsi serta struktur kulit yang hilang menurut derajat kedalaman luka bakarnya. Jadi penanganannya bisa sesuai dengan fungsi kulit yang hilang dan bisa menggantikan fungsi kulit yang hilang tersebut sehingga tidak memperparah derajat keparahan luka bakar. Nah, ini adalah anatomi kulit. Kita bisa melihat lapisan kulit. Ini saya refresh lagi dari pelajaran semester sebelumnya. Kulit itu terdiri dari 5 lapisan. Yang paling atas adalah epidermis, lapisan tertipis, bagian terluar dari kulit. Kemudian di bawahnya ada lapisan dermis, kemudian ada lapisan subkutan, dan di bawahnya lagi ada lapisan otot, serta yang terdalam adalah lapisan tulang. Nah, pada lapisan histologi di lapisan terluar, yaitu lapisan epidermis, kalian bisa melihat di sini ada 5 lapisan lagi. Jadi lapisan epidermis itu terdiri dari 5 lapisan, stratum basale dimulai dari yang terbawah. Ini fungsinya bisa membentuk atau meregenerasi sel-sel kulit di atasnya. Kemudian ada stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Nah, apa saja sih yang terdapat di dalam lapisan epidermis ini? Kita lihat di sini bahwa di lapisan epidermis itu ada eh, namanya lapisan yang kaya akan keratohyalin dan stratum basal yang bisa membelah diri dan meregenerasi sel kulit di atasnya. Kemudian di dermis kita bisa melihat serabut penunjang kolagen dan elastin, sedangkan di lapisan hipodermis itu ada sel-sel lemak dan ujung syaraf tepi, serta pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Nah, kenapa bisa terjadi di lapisan eh, terbawah itu? Nah, kenapa bisa terjadi pada lapisan eh, derajat kedalaman luka bakar 2A itu salah satu gejalanya adalah eh, nyeri, sementara di derajat 2B itu gejala nyerinya sudah hilang. Itu adalah karena nanti kita akan bahas di slide berikutnya, tapi ada hubungannya dengan anatomi kulit di lapisan epidermis ini. Nah, apa saja fungsi kulit normal? Ini wajib kalian ketahui karena eh, dengan adanya kerusakan akibat luka bakar, maka fungsi-fungsi ini akan hilang. Yang pertama, melindungi kulit dari cedera dan infeksi dan melindungi organ-organ di dalamnya.
Nah, salah satunya yang berfungsi untuk sel imun pada kulit adalah Langerhans sel. Dia melindungi kulit dari mikroba. Nah, kemudian fungsi kulit yang kedua adalah mencegah dehidrasi, kemudian sebagai termoregulasi yang mengatur suhu tubuh. Makanya kalau fungsi ini hilang, maka tubuh akan mudah terjadi hipotermi. Dan itu yang sering terjadi pada pasien luka bakar. Kemudian yang keempat, fungsi kulit adalah melindungi dari radiasi ultraviolet. Kemudian ada fungsi ekskresi yang dilakukan oleh dua kelenjar tubuh, kelenjar sebasea atau yang dikenal dengan kelenjar minyak, dan kelenjar keringat yang mengeluarkan air dan mengekskresikan garam, karbon dioksida, dan protein lain, amonia dan urea. Nah, kemudian yang keenam adalah fungsi sensorik. Fungsi sensorik ini akibat adanya sel saraf, ya, sel saraf peraba yang bisa mendeteksi rasa. Nah, kita akan masuk ke topik luka bakar. Jadi tadi flashback fungsi fisiologi kulitnya sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke topik luka bakarnya. Apa saja penyebab luka bakar ini? Luka bakar itu secara umum, secara garis besar itu kan disebabkan oleh panas yang terlalu berlebihan yang bersentuhan dengan kulit. Bisa diakibatkan oleh nyala api, benda panas, radiasi ultraviolet, listrik, zat kimia, X-ray, uap, dan cairan. Nah, adapun penyebab thermal burn atau panas luka bakar akibat panas ini bisa dari kontak dengan api, disebut flame burn, kontak dengan cairan disebut dengan scalp burn, dan kontak dengan benda yang panas. Sementara ada jenis luka bakar lainnya yaitu chemical burn akibat bahan kimia dan electrical burn itu akibat listrik, akan kita bahas pada kuliah selanjutnya. Nah, etiologi yang akan kita bahas pada kuliah kali ini adalah yang tiga ini, khususnya yang thermal burn. Adapun klasifikasi luka bakar itu bisa dibagi menjadi eh, akibat kedalamannya, akibat luasnya, dan derajat secara keseluruhan. Kalau derajat luka bakar karena kedalamannya itu kita memakai klasifikasi ABA. Nah, ABA ini adalah American Burn Association. Nah, kemudian kalau klasifikasi menurut luasnya itu kita pakai Rule of Nine, dan menurut derajatnya ringan, sedang, berat. Nah, tapi ini klasifikasi yang dipakai pada saat ini. Jadi kalau yang tadi adalah klasifikasi yang dipakai pada zaman dulu, sekarang kita memakai untuk kedalamannya memakai klasifikasi ABA. Ini dia sudah standar internasional. Untuk luasnya kita memakai tiga klasifikasi, boleh dipilih salah satu atau dikombinasikan, yaitu Rule of Nine, Landauer Chart, One Palm 1%, dan derajat klasifikasi keparahannya menurut ABA itu ada ringan, sedang, dan berat. Nah, zona daerah luka bakar itu bisa dibagi tiga. Biasanya kalau terlihat pada pasien secara klinis, itu ada gambaran seperti yang di sebelah kanan. Mulai dari zona yang paling tengah adalah zona nekrosis, di mana tidak ada lagi aliran darah sampai ke daerah tersebut. Jadi kulitnya sudah mati dan ini bersifat irreversible. Nah, kemudian di pinggir-pinggirnya ada zona berwarna pucat, keputihan. Itu adalah zona eh, stasis. Jadi zona stasis ini dia aliran darahnya sudah mulai berkurang ke sana sehingga jaringan-jaringannya mulai hipoksia. Nah, kemudian di luarnya lagi itu adalah jaringan hiperemis. Hiperemis ini di mana terdapat reaksi inflamasi sehingga pembuluh darahnya itu banyak mengalirkan darah ke daerah situ, akibatnya dia berwarna kemerahan. Nah, kalau yang warna kemerahan hiperemis itu bisa reversible kembali sembuh dalam waktu 2 minggu. Sementara kalau di zona stasis itu biasanya kalau kita
treatment dengan nutrisi yang cukup, dia bisa kembali ke zona hiperemis. Tapi kalau misalnya kita under treatment atau terapinya tidak adekuat, dia bisa menjadi zona nekrosis dan irreversible. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui penanganan yang optimal agar kita bisa mencegah zona stasis menjadi zona nekrosis. Nah, ini menurut kedalaman luka bakar yang grade 1 itu biasanya warnanya kemerahan, permukaannya kering, dan biasanya terasa nyeri. Contohnya pada luka bakar akibat matahari. Nah, itu sering banget ya, tapi kan dia bisa kembali normal. Nah, kalau yang luka bakar grade 2A itu biasanya warnanya kemerahan, permukaannya basah, dan nyeri. Nah, ini biasanya harus kita terapi. Kalau luka bakar derajat grade 2B biasanya warnanya keputihan, permukaannya basah, tapi sensasi nyerinya mulai berkurang. Kenapa? Karena lapisan kulit yang terkena luka bakarnya sudah melewati lapisan dermis sehingga permukaan sel syaraf tepi yang terdapat di lapisan dermis tadi sudah rusak. Jadi sensasi rasanya sudah mulai berkurang, makanya nyerinya berkurang. Nah, untuk yang terakhir, grade 3 itu biasanya warnanya kehitaman, permukaannya kering, tidak nyeri, dan lapisan kulitnya hilang sama sekali. Jadi sudah terlihat otot atau bahkan sampai ke tulang. Nah, ini secara ringkas klasifikasi derajat luka bakar ya. Saya buat tabel biar Anda bisa mudah membedakan gejalanya, ciri-cirinya, bisa lebih mudah dan lebih jelas dengan tabel ini. Nah, untuk mengukur eh, luas luka bakar, yang pertama biasanya kita memakai rule of nine. Jadi bisa dilihat di sini wilayah-wilayahnya. Kenapa dibilang rule of nine? Karena total wilayah yang dibagi itu adalah 9%. Tapi biasanya rule of nine ini bisa dipakai pada orang dewasa. Sementara kalau pada anak-anak, luas permukaan tubuhnya berbeda. Jadi kita cenderung memakai Land-Roder chart yang ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat dia lebih detail, makanya dia cocok untuk anak-anak karena luas permukaan tubuh anak dan dewasa itu berbeda. Kalau pada anak-anak kepalanya lebih luas, kakinya lebih sempit atau luasnya lebih rendah daripada dewasa. Tapi semakin dia bertambah dewasa, maka luas kepalanya akan semakin berkurang dan luas ekstremitas inferiornya akan semakin bertambah. Makanya dibagi berdasarkan usia, ada yang usia 0, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Dan setelah 15 tahun bisa kembali ke Law of Nine. Nah, ini adalah cara menghitung luas luka bakar yang paling mudah dan paling akurat. Kalau luka bakarnya letaknya tidak melewati satu regio. Jadi, misalnya luka bakarnya kecil-kecil seperti pulau-pulau, tapi di beberapa tempat, maka supaya akurat perhitungannya kita memakai satu telapak tangan sama dengan 1%. Nah, satu telapak tangan ini adalah satu telapak tangan penderita, jadi bukan telapak tangan dokternya ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya untuk menghitung luas luka bakar. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya mengukur derajat keparahan luka bakar. Dimulai dari derajat ringan, jadi luka bakar yang termasuk derajat ringan ini adalah luka bakar grade 2 yang di bawah 15% pada dewasa, di bawah 10% pada anak, dan luka bakar derajat 3 di bawah 2%. Kalau luka bakar derajat ringan ini tindakan selanjutnya boleh dirawat jalan, tidak harus maksimal. Tetapi jika luka bakar derajat sedang, itu ya kriterianya adalah luka bakar derajat 2 pada dewasa sebanyak 15-5%. Dan derajat 2 pada anak sekitar 10-20% oleh bakalnya, dan derajat 3 sebanyak 2-10%. Nah, luka bakar yang derajat 3 ini
dan juga apabila terkena wajah, tangan, atau kaki. Jadi penanganannya adalah dia harus dirawat inap. Nah, kemudian untuk derajat berat itu adalah luka bakar walaupun dia derajat 1 kedalamannya, tapi jika mengenai wajah, telinga, mata, tangan, kaki, kelamin, atau derajat 2 lebih dari 25% pada dewasa dan lebih dari 20% pada anak, juga derajat 3 yang lebih dari 10%, tapi juga luka bakar yang disertai dengan trauma lain, cedera inhalasi, dan cedera listrik itu termasuk luka bakar derajat berat dan wajib dirawat inap. Nah, berikut adalah patofisiologi luka bakar derajat sedang dan berat. Jadi, akibat kehilangan jaringan atau kerusakan jaringan tubuh akibat panas itu bisa meningkatkan permeabilitas kapiler. Karena permeabilitas kapiler meningkat, akan ada kebocoran cairan dan protein ke jaringan interstisial, kemudian terjadi hemokonsentrasi, bisa terjadi shock hipovolemik. Jika tidak diberikan terapi resusitasi cairan yang adekuat, maka akan terjadi akut tubular nekrosis atau gagal ginjal akut yang bermanifestasi dengan adanya oligouri, retensi natrium, dan ekspresi kalium. Nah, kemudian karena rusaknya jaringan kulit, maka evaporasi cairan oleh permukaan tubuh meningkat, karena panas, kemudian metabolisme tubuh dan produksi energi juga akan meningkat, terjadi takikardi, hipotensi, vasokonstriksi terapi, hipertensi, dan bisa terjadi gagal nafas, keracunan sebelum dan pencalonan jika disertai dengan trauma dan kondisi. Nah, kondisi yang bisa terjadi dan sebaiknya akibat cedera kanker ini, jadi bisa dilihat di tahun ini, sindrom stres, respiratory syndrome, misalnya kulit dari meningkat, kemudian bisa menurunkan imun, dan lain sebagainya hingga dari dan kemudian. Dan bagaimana cara kita menangani luka bakar dari sedang berat ini agar tidak terjadi ke kondisi sepsis dan terjadi kematian? Untuk mengurangi risiko kematian, jadi penanganan di awal ini sangat penting. Jika Anda ketemu orang yang langsung terkena luka bakar di lokasi, pertama sekali yang harus dilakukan adalah hentikan proses luka bakarnya. Jadi dijauhkan dari sumber luka bakar, diselimuti dengan kain lembab untuk mematikan api pada tubuh, pakaiannya dilepas, kemudian seluruh aksesoris tubuhnya dilepas, dan kalau bisa dialiri dengan air mengalir. Jadi langsung disiram air, hentikan proses panas pada kulitnya sehingga kedalaman luka bakarnya akan menetap dan tidak akan bertambah. Kemudian diselimuti tubuhnya dengan kain yang bersih dan hangat untuk mencegah hipotermi. Nah, seperti ini kira-kira kalau luka bakarnya kecil ya, hanya mengenai satu lokasi tubuh. Nah, kemudian kita juga perlu tahu fase luka bakar karena ini mempengaruhi cara kita melakukan penanganan pada luka bakar. Fase luka bakar itu ada tiga, yaitu fase akut, akut, dan lanjut. Nah, pentingnya mengetahui fase ini karena beda fase akan beda juga fokus penanganannya. Pada fase akut biasanya pada hari kejadian sampai hari ketiga, itu problematiknya yang akan dipenuhi adalah prioritas pilihan tertentu, solid, hipotensi, kemudian dan solid. Kalau sudah fase akut, biasanya sudah dari hari ketiga sampai durasinya mampu, itu perubahan yang dideteksi dan sebesar dan sudah yang benar berusaha biasanya adalah fase pelita fase keempat itu komplikasi yang terjadi adalah Ya, ada kira-kira yang ingin ditanyakan?
dari bahan kuliah, siapa tahu ada yang kurang dipahami. Atau kalau mau misalnya langsung nanya kisi-kisi ujian ya boleh. Dokter, saya izin bertanya, Dok. Dulu aja yuk. Oh, Lazula dulu kah? Dokter, ini saya lebih tanya ke yang skill lab kemarin. Kalau semisalkan kita di fase ke-1, itu kalau semisalkan luka kalau sudah 2 dip atau 3 itu kan sebaiknya kan dirujuk ya, Dok. Nah, itu sebaiknya sebelum merujuk itu apakah kita memang harus tata laksana umum dulu, termasuk resusitasi dulu dan perban, atau langsung dirujuk saja, Dokter? Karena kemarin saya bingungnya di situ, Dok. Saat merujuknya itu apakah harus kita tangani dulu atau langsung Dok? Wajib harus ditanganin dulu. Jangan langsung dirujuk begitu saja, karena kan nanti dirujuk itu kan dia dalam perjalanan kan. Nah, kalau kita nggak melakukan penanganan awal yang semestinya, malah nanti infeksinya tambah parah dan tiba di tempat rujukan pasiennya bisa drop. Makanya memang wajib hukumnya, makanya saya tekankan di kuliah itu penanganan awal, karena kan kalian pasti di vaskes pertama melakukan penanganan awal. Nah, itu wajib kalian assessment dari mulai pasiennya datang, jam kejadian jam berapa, Baxternya dikejar, karena nanti kalau misalnya kalian langsung rujuk, nggak dipasang infus, nggak dipasang apa-apa, nah, itu nanti pasiennya udah shock hipovolemik jatuhnya, pasti. Nyampe di tempat rujukan dia pasti sudah shock. Karena itu cairan, ya apa caranya harus dikejar. Nah, kalau kita nggak kejar dari tempat vaskes pertama, nanti pas di vaskes rujukan dia terlalu banyak yang loading cairannya kan semakin banyak dalam 1 jam, dan itu dia nggak akan ngatasin, bisa terancam edem paru kalau diberikan langsung banyak dalam waktu yang singkat. Jadi di vaskes pertama itu wajib resusitasi cairan, kemudian perban lukanya dibuka ulang, terus dilakukan penanganan yang semestinya seperti yang ada di video. Kalian sudah dapat video orangnya kan ya? Video skill. Sudah, Nah, sampun, itu Dokter. paling tidak di vaskes pertama itu yang harus kalian lakukan. Jadi lukanya dicuci NaCl, terus habis dicucian ACL dikeringkan, terus di debris demang seperlunya, entah itu ada jaringan mati, ya sebisanya lah. Pokoknya yang pasiennya bisa tahan dengan analgetik infus atau suppositoria. Karena nggak mungkin kita lakukan debris demam yang masif kalau luka bakarnya luas. Jadi demam seadanya, yang penting lukanya tidak kotor, kemudian kasih salep luka bakar, tutup, baru dirujuk. Gitu. Jadi ingat ya, jangan pernah merujuk pasien tanpa ditangani terlebih dahulu. Karena nanti jatuhnya ke etik. Kalian nanti bisa, kalau misalnya pasiennya menuntut ya, misalnya dia sampai di vaskes rujukan, terus shock, nggak tertolong, terus diusut pada saat penanganan, dirujuk dari mana, dilakukan apa di sana. Terus pasiennya bilang nggak ada dilakukan apa-apa dok, cuman diperban terus langsung dirujuk. Nah itu kalian dokter yang menangani itu bisa kena pasal menelantarkan pasien. Jadi hati-hati. Jangan pernah merujuk pasien tanpa dilakukan penanganan awal terlebih dahulu ya. Wajib dilakukan penanganan awal. Makanya kalian saya bekali kuliah ini. Enggak saya bekali gimana caranya operasi debris demang bla bla bla, itu enggak, itu nanti kan dirujukan. Nanti pun misalnya kalian udah lakukan nih penanganan awal di vaskes pertama, sampai di tempat rujukan akan diulangi penanganan yang sama. Jadi dia akan di reassessment ulang, sudah masuk cairan berapa lagi yang kurang. Terus lukanya itu akan dibuka lagi, di assessment ulang lagi, dicuci lagi. Biasanya begitu. Tapi ada beberapa memang penanganan sudah adekuat, pasiennya nggak demam, nggak ada infeksi, perbannya baru dibuka 3 hari selanjutnya. Gitu.
Yes, terima kasih dokter. Maaf bertanya lagi dok. Kalau ini dok, kan untuk menghitung resusitasi kan ada berat badannya dok. Berarti itu kita auto tanya ke pasien kan dok. Maksudnya bapak terakhir BB-nya berapa begitu ya dok? Sadar baik, ya ditanya langsung ke pasien. Kalau pasiennya penurunan kesadaran, ditanya ke keluarga. Kalau misalnya nggak ada orang di situ, pasiennya nggak ada yang nganter juga, nggak ada yang tahu. Nah, itu baru kita kira-kira. Tapi itu terakhir banget, itu nggak disarankan. Sebisa mungkin auto atau alo anamnesis. Terima kasih dokter. Oke, ada lagi? Terakhir, kalau nggak ada kita sudahi karena mau masuk ke Zoom yang selanjutnya ya. Belum dokter. Kalian sudah ngumpulin video luka bakar kan ya? Video skill lab-nya? Sampun dokter. Udah ya, berarti besok ya. Waduh, aku belum meriksa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba nanti yang ngirim video luka bakar ke saya suruh ping lagi ya. Soalnya kayaknya terbenam chatnya. Nggak tahu saya kemana. Ya dokter. Ya, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bisa disudahi sampai di sini. Sepertinya cukup dokter. Sudah cukup jelas ya penjelasan saya. Nanti kalau ada teman-temannya yang belum, ini direkam kan ya? Nanti dikasih aja rekamannya. Kok kayaknya cuma 41 nih yang hadir soalnya sama saya. Berarti cuma 40. 10 orang lagi kemana ya? Baik, silakan disudahi biar ada waktu 5 menit buat istirahat sebelum masuk ke sesi berikutnya. Oke, boleh disudahi? Iya dokter. Ya. Baik, mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan masa kafaratul majlis dalam salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.